Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa penting bagi kita untuk meminta maaf? Dalam video ini, kita akan menjelajahi 7 alasan yang mendasar mengapa meminta maaf merupakan tindakan yang penting dalam kehidupan kita. Dari konsep hukum karma hingga pentingnya melatih diri untuk melepaskan gengsi, mari kita telaah bersama bagaimana meminta maaf dapat membantu kita tumbuh secara pribadi, memperbaiki hubungan, dan melanjutkan perjalanan hidup dengan bijaksana. Jadi jangan lewatkan penjelasan mendalam tentang mengapa meminta maaf adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan emosional dan hubungan yang sehat. Selamat menonton. Alasan pertama, mengapa kita harus meminta maaf adalah karena konsep hukum karma atau balasan atas perbuatan. Hukum karma mengajarkan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, baik-baik maupun buruk, akan memiliki konsekuensi di masa depan. Oleh karena itu, meminta maaf tidak hanya merupakan tindakan etis, tetapi juga langkah bijaksana untuk membendung potensi dampak negatif dari kesalahan yang kita lakukan. Dengan mengakui kesalahan dan meminta maaf, kita mengambil langkah pertama untuk mengembalikan keseimbangan dan membuka jalan untuk perdamaian dan rekonsiliasi. Alasan kedua, mengapa kita harus meminta maaf adalah karena hal itu membantu menghilangkan beban pikiran yang kita rasakan. Terkadang, kesalahan yang kita lakukan dapat menjadi beban yang berat bagi pikiran kita, terutama jika kita menyakiti seseorang yang sudah tiada. Rasa bersalah dan penyesalan yang tidak terungkap dapat mengganggu kebahagiaan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Namun, dengan meminta maaf secara tulus, kita memberikan diri kita kesempatan untuk melepaskan beban tersebut dan merasa lega. Ini memungkinkan kita untuk memulihkan kedamaian batin dan memperbaiki hubungan dengan orang lain serta diri sendiri. Dengan demikian, meminta maaf bukan hanya tindakan untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri, membawa kelegaan dan perdamaian dalam hidup kita. Alasan ketiga, mengapa kita harus meminta maaf adalah karena tindakan tersebut memiliki makna yang sangat besar. Pepatah mengatakan, segala tindakan baik yang kita lakukan akan bermakna besar bagi hidup seseorang. Begitu pula dengan meminta maaf, yang tidak hanya merupakan ungkapan penyesalan atas kesalahan yang telah kita lakukan, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perasaan orang yang telah kita sakiti. Dengan mengakui kesalahan kita dan berani memohon maaf, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menghargai perasaan mereka dan siap bertanggung jawab atas tindakan kita. Tindakan meminta maaf ini menciptakan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan membangun kembali kepercayaan yang telah terluka, sehingga memiliki dampak yang jauh lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Alasan keempat, mengapa kita harus meminta maaf adalah karena melalui tindakan meminta maaf, kita dapat melatih diri untuk melepaskan gengsi. Terkadang, rasa gengsi atau kebanggaan diri dapat menghalangi seseorang untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Namun, dengan melangkah maju dan meminta maaf, kita belajar untuk melepaskan ego dan mengakui bahwa kita tidak sempurna. Ini membantu kita mengembangkan sikap yang lebih dewasa dan terbuka terhadap kritik, serta membuat kita lebih siap menghadapi kesalahan dan kegagalan di masa depan. Dengan demikian, meminta maaf bukan hanya tentang mengakui kesalahan, tetapi juga tentang memperkuat karakter kita dan membentuk pola pikir yang lebih positif dalam menghadapi tantangan hidup. Alasan kelima mengapa kita harus meminta maaf adalah karena tindakan tersebut membawa pembelajaran terbaik dalam hidup. Dengan mengakui kesalahan dan meminta maaf, kita tidak hanya menunjukkan kematangan emosional dan sosial, tetapi juga membuka diri untuk belajar dan tumbuh sebagai individu. Setiap permintaan maaf adalah kesempatan untuk merenungkan tindakan kita, memahami konsekuensinya, dan mencari cara untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan. Proses ini memungkinkan kita untuk terus berkembang dan memperbaiki diri, serta menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, meminta maaf bukan hanya tindakan perbaikan hubungan, tetapi juga merupakan langkah penting dalam perjalanan menuju pertumbuhan dan kedewasaan pribadi. Alasan keenam, mengapa kita harus meminta maaf adalah karena hal itu merupakan cara yang efektif untuk menghargai perasaan orang lain.
Ketika kita meminta maaf, kita secara langsung mengakui bahwa tindakan atau perkataan kita telah menyakiti atau mengganggu perasaan seseorang. Ini menunjukkan rasa empati dan kepekaan kita terhadap orang lain, serta kesediaan kita untuk mendengarkan dan menghormati perasaan mereka. Dengan mengatakan, "Saya menyesal telah melakukan kesalahan," atau "Saya minta maaf atas kesalahan saya," kita memberikan penghormatan yang pantas kepada orang yang terkena dampaknya. Tindakan meminta maaf ini juga menciptakan kesempatan untuk mendamaikan hubungan dan membangun kembali kepercayaan yang mungkin terganggu, sehingga menjaga kedekatan dan kesejahteraan hubungan interpersonal kita. Alasan ketujuh, mengapa kita harus meminta maaf adalah karena itu membantu kita untuk terus maju dalam hidup. Kesalahan adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi bagaimana kita menanggapinya dapat menentukan arah masa depan kita. Dengan meminta maaf, kita tidak hanya mengakui kesalahan kita, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Ini memungkinkan kita untuk melepaskan diri dari beban masa lalu dan melanjutkan perjalanan hidup dengan lebih baik dan lebih bijaksana. Dengan demikian, meminta maaf bukanlah tanda kelemahan, tetapi merupakan langkah penting dalam proses pengembangan diri dan menciptakan kesempatan untuk pertumbuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Kita telah mengeksplorasi 7 alasan yang mendasar mengapa kita harus meminta maaf dalam kehidupan kita. Semoga wawasan yang telah kita bahas dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya tindakan tersebut. Terima kasih telah menemani dalam perjalanan ini, dan semoga kita semua dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.